Aku tanya ibu, kapan ke rumah temanku? Jawabnya tetap di rumah. Ku sedih tak bertemu teman, keluar main di halaman sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa sehat dan juga semangat. Halo Sobat Pintar dan sahabat rumah belajar, juga serta para bapak dan ibu guru yang saya hormati, juga teman-teman yang hadir di Zoom Meetings Radio Distrik hari ini dan juga yang menyaksikan melalui YouTube di Radio Distrik Jakarta. Perkenalkan, nama saya Isma Latifa dari Radio Distrik Jakarta, dan pada hari ini sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan jadwal pembelajaran hari ini pada program Sapa Rumbel Jakarta Selasa 23 Maret 2021. Pertama, teman-teman kita akan belajar mata pelajaran layanan bimbingan konseling tentang karir hari ini bersama dengan Ibu Eis Julaiha dari SMP Negeri 47 Jakarta. Halo Ibu Eis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan teman-teman, nanti setelah itu kita akan belajar jenjang SD kelas 6 bersama Bapak Muhammad Mahrus dari SDN Petamburan 05 Jakarta. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Lanjutkan dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, yuk kita mulai pembelajaran pertama, yaitu layanan bimbingan konseling tentang karir hari ini untuk teman-teman kelas 9 bersama dengan Ibu Eis Julaiha dari SMP Negeri 47 Jakarta. Kepada Ibu Eis, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini memang kebetulan ada tugas menyampaikan materi tentang layanan bimbingan konseling yang disediakan oleh Radio Disdik. Jadi kita live ya, semuanya kita live di YouTube. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang materi layanan bimbingan konseling kemana melanjutkan setelah lulus SMP. Kepada sobat pintar, sobat rumah belajar,
yang menonton di YouTube, Ibu ingin sampaikan dulu, mungkin kalau anak-anak Ibu di sini, Ibu mau share screen dulu ya. Anak-anak Ibu di sini yang hadir adalah dari SMP Negeri 47 Jakarta, kelas 91 sampai 96. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Dan kepada anak-anak atau teman-teman kita yang sakit, semoga mereka semua dalam lindungan Allah dan cepat sembuh. Kita tadi sudah berdoa untuk hari ini, tapi Ibu ingin tetap menyampaikan pesan Ibu terkait dengan pandemi COVID hari ini sudah 1 tahun lebih, ya. Tetap harus menggunakan masker, juga jangan lupa rajin cuci tangan, jaga jarak fisik, kemudian hindari, jangan bikin kerumunan, maka itu akan melindungi diri sendiri dan juga keluarga. Dan semoga pandemi segera berlalu. Seperti biasa, Ibu juga ingin mengingatkan bahwa ini ada quote of the day, bahwa masa depan adalah milik mereka yang bersiap sedia pada hari ini. Kita harus bersiap-siap, ya, karena ini siswa-siswi 47 sudah kenal. Ibu ingin mengenalkan diri dulu kepada sobat pintar, sobat rumah belajar yang mengikuti kegiatan live streaming di YouTube. Ibu adalah Juleha, Ibu adalah guru SMP di SMP Negeri 47 Jakarta sebagai guru BK. Ya, terima kasih kepada Radio Disdik yang sudah memberikan kesempatan. Seperti biasa, ini adalah kegiatan Sapa Rumbel. Ya, Ibu sebagai salah satu sahabat Rumah Belajar Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, dan bersama teman-teman lain, guru-guru lain yang juga sahabat Rumah Belajar dan Duta Rumah Belajar menyampaikan tugas untuk memberikan materi di Radio Disdik. Ibu ingin mengenalkan dulu tentang Rumah Belajar sedikit, bahwa Rumah Belajar ini adalah portal yang disediakan oleh Kemdikbud. Ya, tinggal masuk saja. Di sini banyak fitur-fitur utama di Rumah Belajar, yaitu ada sumber belajar, buku sekolah elektronik, ada juga bank soal, laboratorium maya, wahana jelajah angkasa, pengembangan profesi, kelas maya, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat konten-konten Rumah Belajar itu sangat bermanfaat untuk kita semua dalam belajar, termasuk peta budaya, apalagi wahana jelajah angkasa. Itu sangat menantang, ya. Ini bisa diakses oleh semua siswa-siswi dimanapun berada di Indonesia. Akses Rumah Belajar bisa diakses melalui komputer ataupun handphone atau gadget yang lain seperti tablet dan sebagainya. Cara masuknya juga mudah. Kalau guru di atas bisa masuk sebagai murid, kalau guru sebagai guru dan murid sebagai murid. Ya, itu saja pengenalan dari Ibu tentang Rumah Belajar. Maka jangan lupa nanti silahkan kunjungi website Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Oke, untuk persiapan belajar, Ibu minta konsentrasi. Yang ada di sini, coba perhatikan layar di depan. Ya, ice breaking dulu. Coba cek, Ibu mau memberikan gambar. Kira-kira gambar apa ini? Boleh yang di Zoom bicara gambar apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini. Kalau yang di YouTube boleh silakan. Gambar pohon, Bu. Pohon dan Gambar burung. pohon, gambar apa Burung, lagi? sama burung. Gambar burung. Ada lagi yang lihat? Lihat, ada yang nemuin gambar orang nggak ya? Coba perhatikan, ada gambar orang nggak di situ? Yang di YouTube boleh nulis kalau ngelihat ada gambar orang. Ada yang lihat gambar orang? Cuman gambar burung dan gambar pohon? Ya, Ada lagi? Coba perhatikan baik-baik. Ibu hitung sampai 5. Ini ada gambar orang loh, Ibu kasih kuncinya. 1, 2, 3, 4,
5. Ada yang lihat? Oke, kalau tidak ada, Ibu kasih tahu. Ini ada gambar orang di sini. Coba perhatikan dalam lingkaran. Dalam lingkaran itu ada gambar orang di bagian kepala. Kepalanya ini di atas nih. Yang gambar burung ini, burung yang dilihat burung itu ada seperti tangan. Burung sedang hinggap di tangan seseorang. Kelihatan nggak gambar orangnya? Gambar Ya, mukanya Bu. di bagian atas. Enggak. Oh Ada iya, yang Bu. nggak lihat? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Jaki? Nah, ini Kelihatan. jadi sebenarnya semua jawaban betul ya. Yang lihat burung betul, yang lihat pohon betul. Mungkin ada yang lihat itu belakangnya tembok pekarangan rumah, itu juga betul. Ya. Ada yang bilang lihat orang, itu juga betul. Semua bisa dibilang betul. Ini tergantung persepsi kita masing-masing, ya. Ini hanya untuk menyampaikan bahwa bagaimanapun kepala orang bisa berbeda, yang penting kita bagaimana kita bisa menjelaskan apa yang ada di pikiran kita itu. Oke, sekarang kita mulai saja materinya. Yang ingin Ibu sampaikan hari ini adalah tentang kemana setelah lulus SMP. Coba ya, kita lihat. Mungkin sobat pintar banyak yang belum tahu atau belum ingat BK itu adalah melayani 4 bidang. Salah satunya melayani bimbingan pribadi. Kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi, nah itu adalah masih tugas BK. BK juga melayani bidang sosial. Bagaimana kamu bergaul dengan teman-teman, bagaimana ada masalah dengan teman-teman. Nah, ini adalah bagian dari bimbingan dari BK. Ada lagi belajar, bimbingan belajar. Bahwa bidang belajar ini, kalau ada kesulitan-kesulitan dalam belajar, bagaimana supaya efektif belajar, nah ini juga menjadi bidang layanan BK. Dan yang terakhir adalah bidang karir. Kemana kamu melanjutkan sekolah, mau menjadi apa cita-citanya, jurusan yang cocok untuk kamu apa. Nah ini ada dalam layanan karir. Nah untuk hari ini kita akan membicarakan masalah layanan karir, yaitu tentang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Saat ini kamu kelas 9, kebetulan tinggal 2 pekan lagi ya. 2 pekan lagi untuk melanjutkan sekolah. 2 pekan lagi menyelesaikan pembelajaran. Dan 2 pekan lagi akan dilaksanakan ujian sekolah. Ibu ingatkan supaya jaga fisik baik-baik, kemudian belajar yang tekun, jangan lupa siapkan kuota untuk kamu bisa mengikuti ujian karena ini ujiannya daring. Nanti setelah selesai ujian, bagaimana selanjutnya? Mudah-mudahan insya Allah kamu lulus. Mau lulus nggak? Mau, Bu. Mau. Alhamdulillah, ya harus lulus. Nanti kalau sudah lulus, tinggal kamu melanjutkan sekolah. Nah, melanjutkan sekolah ini mau kemana? Masih banyak pilihan kamu. Ada SMA, ada Aliyah, ada SMK, ada SEMEA, dan seterusnya. Ya. Nah, ini apakah sudah direncanakan atau sudah ada gambaran rencana sekolah kamu mau kemana? Nah, bagi yang masih bingung, sekarang saatnya kita akan bicarakan. Bagi yang sudah yakin, lebih diyakinkan lagi. Kenapa saya memilih jurusan ini? Jaki sendiri mau melanjutkan kemana, Jaki? Enggak tahu deh, Bu. Pokoknya SMK gitu. Oh, yang penting SMK gitu. Oke. Boleh, tadi seperti persepsi gambar tadi, SMK bagus, SMA bagus. Yang penting ada rencananya. Kenapa mau ke SMK? Nah, itu ada pertimbangannya.
Ya, jangan sampai sudah di detik-detik terakhir saat pendaftaran PPDB kamu masih bingung mau ke SMA apa SMK. SMA apa SMK. Ya, Ibu sempat memberikan jempol lah buat yang sudah berusaha untuk mencari dari sekarang. Bahkan ada yang sudah datang ke Ibu, Bu saya mau melanjutkan, bagusnya kemana ya? Nah itu boleh ngobrol. Mau japri, WA Ibu boleh, mau datang ke sekolah tapi dengan perjanjian bisa saja. Karena memang kita masih dibatasi, tidak boleh dulu ada kegiatan di sekolah. Nah ini kenapa ini Ibu sampaikan tentang lanjutan bimbingan layanan bimbingan konseling tentang melanjutkan sekolah ini, supaya kamu bisa paham apa sih bedanya SMA dengan SMK, apa saja jenis-jenis peminatan yang ada di SMA dan MA, kemudian apa saja jenis-jenis peminatan atau bidang-bidang keahlian yang ada di SMK. Kalau Jainul sendiri sudah ada rencana mau kemana Jainul? Jadi mau masuk STM Bu, STM pembangunan. Oh, mau masuk STM pembangunan, bagus. Jurusannya apa? Ya, lupa. Masih bingung. Ya, oke. Iya, Nanti di STM pembangunan itu ada macam-macam bidang-bidang keahlian. Kamu tertariknya bidang keahlian apa? Nah, ini dari sekarang perlu dilihat ya. Nah, antara SMA dan SMK ini adalah lanjutan dari sekolah setelah kamu lulus SMP. Jadi setelah lulus SMP ada dua nih. Apakah SMA, sekolah menengah atas, atau MA, madrasah aliyah. Itu satu jenis, SMA maupun MA. Ataukah mau ke SMK, SMK, sekolah menengah kejuruan, atau MAK, madrasah aliyah kejuruan. Nanti kita akan kupas masing-masingnya. Nah, ini adalah dua jenis sekolah lanjutan. Ketika kamu lulus dari SMP, bisa memilih salah satunya. Nah, kalau kamu lihat di sini skema karir ya. Lulus SMA itu bisa ke SMA atau MA, bisa ke SMK. Mungkin juga ada yang memutuskan untuk kursus. Tapi kalau kursus ini kan berarti bukan ijazah SMA, setingkat SMA nantinya. Tapi dia mendapatkan sertifikat keterampilan. Nah, untuk apa bagian-bagian ini? Nah, nanti kalau dari SMA, kamu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Arahnya akan ke perguruan tinggi. Tapi lulus SMA juga bisa kursus atau training. Akhirnya nanti masuk ke dunia kerja. Nah, dunia kerja ini menjadi karir bagi kamu semua. Kemudian ada yang memilih SMK misalnya. Untuk yang memilih SMK, maka dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa bekerja, bisa kursus, bisa wirausaha. Nanti itulah dunia kerjanya dan itu bisa menjadi karir. Kalau yang kursus sudah pasti tidak bisa melanjutkan lagi, tapi dia akan bekerja dan masuk ke dunia usaha. Jadi kalau ada pertanyaan, Bu, kalau masuk SMK bisa kuliah nggak? Bisa kuliah. Bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi untuk SMK, nanti masuk perguruan tingginya adalah sesuai dengan jurusan atau bidang keahlian ketika masih di SMK. Sementara kalau di SMA masih banyak pilihan, ya, penjurusannya masih banyak pilihan. Nah, ini gambaran umumnya seperti itu. Nah, tadi Ibu nyebut-nyebut masalah karir. Apa sih bedanya karir dengan dunia kerja atau pekerjaan? Ya, emang pekerjaan dengan karir sama atau beda? Sama nggak nih, Jaki?
atau Zainul? Beda Bu, beda Bu. Beda Bu. ya. Beda. Ibu nggak kelihatan nih orang yang aktif. Oh, ada kelihatan. Ada Raden Kaila, beda ya. Nabila, Putri Nabila, Fadil, Firman. Jadi memang ada beda antara pekerjaan dan karir. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau pekerjaan itu menunjuk yang namanya pekerjaan itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang atau barang. Setiap yang menghasilkan uang atau barang itu adalah pekerjaan. Kamu dagang, dapat uang. Kamu mengajar, itu sebuah jasa. Bisa juga jadi uang. Dan sebagainya, itu pekerjaan. Tapi apa kalau karir? Kalau karir itu tidak sekedar pekerjaan. Karir itu sebuah pekerjaan atau jabatan tapi dia diyakini sebagai panggilan hidup serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Jadi kalau karir itu benar-benar menjadi panggilan hidup seseorang. Itu sebabnya kalau seseorang memilih sebuah karir, dia akan teguh pada karirnya. Tidak ada lagi tuh orang misalnya dia bekerja di suatu tempat, tiba-tiba nggak betah pindah pekerjaan lain. Itu biasanya orang yang pindah-pindah bekerja, itu berarti dia tidak menjadikan pekerjaannya sebagai karirnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sejak awal tidak mempersiapkan diri. Dia masih bingung sebenarnya saya arahnya kemana. Nah ini, kalau sekedar bekerja siapapun bisa bekerja. Ya, keahlian bagaimanapun dia bisa bekerja asal ada kemauan. Tapi untuk menjadi karir butuh persiapan, butuh keahlian tersendiri. Ya, seperti itu. Sekarang kita bicara SMA nih. Mungkin banyak juga yang mau ke SMA. Ada apa sih di SMA? Nah, SMA itu adalah di dalamnya mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai lanjutan dari ilmu yang diperoleh di SMP. Jadi kalau kamu belajar di SMP, ketika di SMA pelajarannya masih nyambung. Ya, nyambung yang IPS, yang IPA, yang matematika, itu ada sambungannya dari SMP. Kemudian yang kedua, tujuan di SMA itu adalah untuk mempersiapkan diri melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi memang SMA itu tidak disiapkan untuk bekerja. SMA itu kamu disiapkan untuk kuliah. Kalau niatnya mau bekerja dalam waktu dekat, sebaiknya tidak pilih SMA. Ya, karena SMA itu masih panjang, dia masih diharapkan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu sebabnya di SMA tidak diberikan bekal keterampilan-keterampilan. Lebih banyak kepada 90%-nya adalah pengetahuan. Nah, yang ketiganya tujuan di SMA adalah mempersiapkan diri terjun ke masyarakat, bekerja dan berorganisasi. Memang bekerja, tapi tidak langsung. Masih harus dibekali lagi. Nah, sedangkan untuk SMK seperti ini. Kalau SMK itu adalah kamu disiapkan untuk memasuki dunia kerja. Jadi diharapkan lulus SMK nanti sudah siap bekal dan siap bekerja di suatu tempat. Nah, ini juga dituntut keprofesionalan. Jadi harus sesuai ilmunya, belajar di situ. Nah, maka kegiatan dalam SMK itu lebih banyak praktek, 60% praktek dan 40%-nya teori. Jadi 40% kamu belajar di sekolah, nah terus 60%-nya turun ke lapangan praktek. Nah, kemudian tujuan dari SMK ini yang kedua adalah mempersiapkan tenaga tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri yang siap saing. Jadi
memang sudah disiapkan untuk bekerja tapi untuk pekerjaan tingkat menengah. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih kepada operator atau turun ke lapangan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah menyiapkan tenaga yang produktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adaptif melihat kemajuan zaman, kreatif dan berkarya. Ini juga peluangnya sangat banyak. Untuk lulusan SMK sudah diharapkan sudah mampu untuk turun ke lapangan langsung bekerja. Tadi Ibu sempat bicara tentang kursus. Nah, kalau kursus itu ada kursus, ada pelatihan. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Raden Kaila tahu? Fadil. Atau Citi? Citi tahu nggak? Apa bedanya kursus dengan pelatihan? Nabik. Kenapa Nabik? Oke Nabik. Tadi siapa Nabik yang mau bicara? Apa tujuan kursus dan pelatihan atau pelatihan? Oh, tadi pertanyaan Ibu perbedaan ya. Perbedaannya apa? Kalau perbedaannya kursus dengan pelatihan sama-sama latihan praktek, tapi ini biasanya bedanya di waktu. Biasanya kalau kursus itu lebih panjang, ya materinya banyak. Sementara pelatihan hanya satu keterampilan saja tentang misalnya pelatihan servis handphone. Sudah segitu saja. Tapi kalau kursus biasanya tidak sekedar pelatihan servis handphone, tapi tentang yang berkaitan dengan handphone atau Android. Nah itu kursus, beda kursus dengan pelatihan. Bisa saja kamu lulus SMP melanjutkan kursus atau pelatihan. Dengan kursus dan pelatihan ini kamu punya sertifikat. Nah sertifikatnya itu bisa dijadikan modal. Ini saya punya keahlian komputer. Ini saya punya keahlian servis handphone misalnya. Nah ini bisa jadi modal untuk bekerja. Ya, tapi tidak ada ijazah setingkat SMA. Kalau mau ijazah setingkat SMA, kalau tidak sekolah di SMA, SMK, bisa juga sekolah di paket C. Ya. Nah ini tujuannya seperti itu, memberikan pengetahuan keterampilan yang memerlukan bekal pengembangan diri untuk mencari nafkah. Oke, tadi apa sih Bu bedanya SMA dengan madrasah aliyah? Ya. SMA dengan MA atau madrasah aliyah itu sama-sama sekolah lanjutan setelah SMP. Perbedaannya hanya pada penyelenggaraan. Penyelenggaraan SMA itu di bawah Diknas, Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Sementara kalau madrasah aliyah itu di bawah Departemen atau Kementerian Agama. Isinya materinya sama nggak? Sama. Materinya sama. Apa yang ada di SMA itu juga ada di madrasah aliyah. Bedanya kalau di madrasah aliyah itu ada muatan-muatan tambahan tentang nilai-nilai norma agama. Kalau madrasah aliyah itu tentang agama Islam. Ada juga MAK, madrasah sekolah SMA Kristen Semak misalnya. Nah, sekolah Kristen ada materi-materi agama Kristen diperbanyak. Nah, bedanya hanya di situ. Sementara kalau SMK dengan MAK Madrasah Aliyah Kejuruan ini juga ada sedikit ada kesamaan. Sama saja, sama-sama tingkat SMK tentang satu keahlian tertentu. Mungkin kalau di SMA ada ekonomi, SMK ada jurusan akuntansi misalnya. Nah, di Madrasah Aliyah Kejuruan pun ada akuntansi. Tapi tadi sama dengan Madrasah Aliyah karena di bawah Kemenak,
ada muatan-muatan tambahan agama. Kalau di daerah-daerah biasanya ada madrasah aliyah khusus pertanian. Nah, ini masuk dalam kejuruan. Ya, masuk dalam kejuruan. Nah, bedanya tadi hanya ada tambahan pelajaran agama. Sekarang tadi kursus dan pelatihan atau training sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kalau lihat gambar nih di sini ada tata boga misalnya masak-memasak. Nah, itu biasanya bisa kursus, bisa pelatihan. Kalau kursus dia misalnya selama 6 bulan tentang masakan yang itu pelatihan cuma sebentar biasanya, hitungnya harian, cuma sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Tapi kalau kursus bisa sebulan 2 bulan. Ada juga kursus tentang kecantikan, ya, tentang kecantikan. Memang di SMK ada tentang tata boga, tata busana, tapi mereka ada teori-teori yang mendalam yang bisa dipelajari. Tapi kalau kursus lebih kepada sekedar praktek, ya. Jadi dari tadi sedikit Ibu ulangi sedikit ya di sini bahwa dalam kursus ada perbedaannya dari sisi waktu, tujuan, dan fokus, serta biaya. Ya, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut tentang SMA dan SMK. Ya, masih bingung? Oke, kita lanjut. Nah, perbedaannya antara SMA, kalau Ibu bicara SMA itu termasuk di dalamnya madrasah aliyah. Kalau Ibu bicara SMK berarti termasuk di dalamnya SMK atau madrasah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan. Kita kupas satu-satu ya. Perbedaannya dari sisi materi dan praktek. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau SMA lebih banyak apanya? Lebih banyak materinya, Bu. Lebih banyak materinya. Berapa persen? 90% materi. 90% materinya. Prakteknya hanya 10%. Bagaimana dengan SMK? Banyak prakteknya, Bu. Iya, Banyak praktek, Bu. betul, banyak prakteknya. Kalau SMK itu prakteknya lebih banyak, yaitu berapa persen? Ada yang masih ingat? 60%. Iya, 60. betul. 60, 40. 60 prakteknya, 40 teorinya. Nah, sekarang kita lanjut. Bedanya untuk SMA, SMK ini dari segi prospek studi lanjut. Bisa melanjutkan sekolah nggak ya? Kuliah nggak ya? Nah, ini. Kalau di SMA memang peluangnya lebih besar untuk bisa kuliah. Kenapa? Karena di SMA itu diberikan atau dipersiapkan memang untuk studi lanjut, untuk melanjutkan sekolah. Maka dikasih bekal materi-materi yang banyak. Tinggal dipilih materi mana nanti ketika lanjut di perguruan tinggi. Sementara kalau di SMK memang punya kesempatan yang sama seperti SMA untuk melanjutkan kuliah, masih bisa. Nah, tapi ketika dia kuliah akan lebih baik kalau kuliahnya dia memilih jurusan yang sesuai dengan ketika dia di SMK. Misal begini, kalau ketika sekolah SMA dia peminatannya di IPS, maka ketika dia kuliah bisa kuliah mengambil jurusan ekonomi misalnya. Sementara selain mengambil jurusan kuliah ekonomi, dia juga bisa memilih jurusan psikologi misalnya. Jurusan pertanian itu bisa. Pertanian tapi yang untuk pertanian memang lebih banyak IPA ya. Tapi di pertanian misalnya untuk penyuluhannya. Nah, itu bisa. Tapi kalau SMK misalnya
ketika dia SMK, dia jurusannya tata boga, maka ketika kuliah akan lebih baik dia memilih jurusan yang sama dengan ketika dia SMK, yaitu tata boga. Bagaimana kalau jurusan lain? Kalau jurusan lain, maka yang dia dapat ketika di SMK bisa saja tidak terpakai. Atau ketika dia mengambil jurusan lain, ekonomi misalnya, maka dia akan kesulitan mengikuti materi ekonomi. Kenapa? Karena ketika di SMK dia tidak belajar ekonomi. Untuk SMK akan lebih baik sudah fokus kalau mau kuliah sesuai dengan jurusan ketika dia berada di SMK. Jadi masih bisa kuliah. Hanya itu tadi, harus sesuai. Sekarang kita lihat jurusan. Nah, di jurusan di SMA hanya 3. Ya, ada ilmu-ilmu alam, sekarang namanya AAI ya. AAI, kemudian ilmu-ilmu sosial atau IPS, sering disebutnya IIS, sekarang namanya. Ada juga jurusan bahasa. Nah, bahasa ini macam-macam. Ada bahasa Inggris, ada jurusan bahasa Perancis, ada jurusan bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan sebagainya. Tapi memang tidak semua SMA punya jurusan bahasa yang lengkap. Biasanya hanya ada jurusan AAI dan IIS, IPA, IPS saja. Untuk madrasah aliyah juga sama, jurusannya ada ini, jurusan IPA atau AAI, jurusan IPS atau IIS, dan jurusan bahasa. Biasanya bahasa Arab itu ada jurusannya di madrasah aliyah. Nah, tapi di madrasah aliyah ada jurusan lain lagi, jurusan yang terkait dengan keagamaan. Misalnya jurusan syariah dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan SMK? Kalau SMK, jurusannya itu banyak banget. Sangat banyak. Ya. Nah, kamu tinggal memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kamu. Karena di situ keahliannya sudah spesialis. Ya. Apakah teknologi rekayasa, bisnis manajemen, teknologi informasi komunikasi, agrobisnis, kesehatan, seni kerajinan, perikanan, kelautan, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ada pariwisata. Nah, itu perbedaannya dari segi yang keempat sekarang adalah peluang kerja. Gimana kerja? Kalau lulusan SMA dengan SMK peluang kerjanya gimana? Kalau lulus SMA, itu masuk dunia kerja kecil kemungkinannya. Ya. Kenapa kecil? Karena dia belum sebenarnya dari SMA belum siap kerja. Ya, wawasan sudah banyak, pengetahuan sudah banyak, tapi keterampilannya masih kurang. Sebenarnya ini bisa diatasi dengan selain SMA banyak-banyaklah kursus. Maka kursus ini bisa menjadi nilai tambah ketika dia lulus SMA mau bekerja. Tapi kalau hanya mengandalkan SMA saja, ijazah SMA saja, maka peluangnya untuk bisa bekerja itu kecil karena akan bersaing dengan mereka yang punya keterampilan, yaitu mereka yang lulus SMK. Sama-sama setingkat SLTA, ijazahnya sama, tapi bedanya di lulusan SMK sudah punya keterampilan. Itu jika jurusannya misalnya akuntansi, pegang pembukuan. Nah, perusahaan akan lebih suka menerima lulusan SMK jurusan akuntansi ketimbang lulusan SMA saja. Karena lulusan SMA dia tidak bisa akuntansi karena tidak belajar. Oke, sekarang perbedaan yang lain.
Perbedaannya yaitu tentang biaya. Nah, ini ada resiko. Kalau biaya pendidikan di SMA itu relatif lebih kecil, ya. Kenapa lebih kecil? Karena di SMA tidak banyak praktek. Ya, tidak butuh biaya banyak kecuali beli buku. Ya. Sementara kalau di SMK itu butuh biaya. Butuh biaya lebih besar dibandingkan di SMA daripada di SMA dan di madrasah aliyah. Kenapa? Karena ada praktek, belum lagi di akhir tahun kelulusan ada PKL, ya, praktek kerja lapangan. Nah, biasanya itu butuh biaya. Nah, ini kalau kamu mau melanjutkan kemana, silahkan dipikirkan kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kemudian perbedaan yang lain apa? Perbedaan yang lain tentang karakter. Karakter SMA lulusannya mereka akan dibentuk memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas. Dia bisa melihat banyak hal. Ya, karena dia belajar walaupun sedikit-sedikit. Ya. Nah, sehingga dia bisa mengambil keputusan lebih baik karena wawasannya lebih luas. Tapi kalau SMK, dia tidak dibekali wawasan yang luas, dibekali keterampilan yang lebih banyak, praktek lapangan yang lebih banyak, profesional, fokus pada satu pekerjaan. Nah, ini dalam hal karakter lulusan SMA maupun SMK. Nah, jadi apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih SMA atau SMK? Nah, yang harus diperhatikan adalah kamu harus lihat yang pertama kemampuan akademis. Kemampuan akademis itu kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk memperdalam ilmu, kemampuan untuk tekun, membaca dan sebagainya. Ini kemampuan akademis. Ini harus kalau mau dipertimbangkan itu. Kalau yang tidak punya banyak kemampuan dalam bidang akademis, lebih senang praktek, maka sebaiknya SMK. Tapi kalau masih senang meneliti dan mencari wawasan yang lebih luas, nah itu maka pilihlah SMA. Tapi tidak cuma itu yang harus dipertimbangkan. Pertimbangan kedua adalah ekonomi orang tua. Ya, karena ada biaya-biaya, nah ini juga perlu dipertimbangkan. Biaya SMK, kalau SMK biayanya bagaimana? Nah, harus dihitung dulu dari awal, diperkirakan. Sebab kalau tidak diperkirakan, khawatir di tengah jalan terjadi masalah. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kalau kamu punya KJP, itu sangat membantu. Yang ketiga, cita-cita. Nah, ini sering sekali melupakan cita-cita. Memang ketika kamu ditanya cita-cita itu belum tentu jadi, Bu. Kalau belum tentu jadi, itu memang betul cita-cita itu kan masih mimpi. Sudah membuat cita-cita, setidaknya kamu sudah punya rencana melanjutkan, sudah jelas arahnya mau kemana. Ada pepatah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ketika kamu jatuh, setidaknya kamu jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kalau kita punya cita-cita tinggi, jatuhnya tuh ke tempat yang bagus, ya, di antara bintang-bintang. Tapi kalau kita tidak punya cita-cita, tetap saja di bumi, tetap di jalanan, ya kalau jatuh, mungkin masuk selokan misalnya seperti itu. Kan jauh. Mendingan gantungkan cita-cita setinggi langit, jatuhnya di antara bintang-bintang. Maka cita-cita ini bisa menjadi arah. Kalau kamu ke ruang BK kan lihat tuh, di ruang BK ada pohon karir. Jadi ketika mau jadi hakim, maka
arahnya ke kanan. Kalau mau jadi peneliti, arahnya ke kiri. Mau jadi dokter hewan, arahnya ke tengah misalnya. Itu udah ada arahnya. Kenapa? Karena sudah ada cita-cita. Tapi kalau kita tidak punya cita-cita, maka yang penting lulus, yang penting melanjutkan, yang penting diterima. Begitu udah selesai, ya cita-citanya bukan ini. Nanti bisa berantakan, ya sayang gitu. Maka perlu disiapkan cita-cita juga dari sekarang sebaik mungkin. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah minat dan bakat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Minat bakat kamu gimana? Kamu senangnya di mana? Ya, ini juga harus diperhatikan. Jangan juga kamu tidak mengetahui minat dan bakat kamu. Ada yang tahu minat itu apa? Apa itunya minat Keinginan, itu? Bu. Minat itu keinginan. Minat itu keinginan, Bu. Pengen Oke. nabik. Kalau Keinginan, bakat, Bu. ya. Nabik. Bakat kemampuan sendiri, Bu. Oke, bakat itu adalah kemampuan yang kita miliki. Minat Diri itu sendiri. kemauan, iya betul. Jadi antara minat dan bakat harus sebaiknya sesuai juga. Banyak orang punya keinginan, punya minat, tapi dia nggak berbakat. Kalau dia punya minat tapi dia nggak mampu di situ, dia harus berusaha keras. Boleh saja tanpa bakat, dan maka dia akan susah payah mengasah bakatnya, harus bekerja lebih keras lagi untuk mengasah bakat, memunculkan bakat. Ada yang punya bakat tidak punya minat, ini juga repot, ya. Dia mampu untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau melakukannya, tidak minat. Nah, ini juga kalau tidak sesuai sekolahnya dengan minat dan bakat, tidak akan berkembang dengan baik. Akan berkembang lebih baik kalau minat dan bakat ini sesuai. Dan ingat, jangan pernah ikut-ikutan teman. Ya. Kamu mau kemana sekolahnya? Ke sini. Udah deh ikutan deh. Nah, jangan. Ya. Karena itu akan merugikan diri sendiri. Ya. Teman-teman banyak yang melanjutkannya ke sini, biar rame, biar kumpul, ikutan ke sini sekolahnya. Jangan. Ya. Kamu harus sudah menentukan pilihan sejak sekarang. Berapa, Bu? Ya, betul. Karena nanti ke depannya kamu akan melanjutkan hidup kamu sendiri. Sedikit kita yang mau pilih SMA nih, coba lihat. Pertimbangannya apa kalau milih SMA? Sekolah SMA atau madrasah aliyah. Pertimbangannya dia harus bisa menyukai pelajaran matematika kah? Kalau yang IPA, maka dia harus menyukai pelajaran matematika, IPA, dan konsep-konsep IPA untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau yang menyukai IPS, dia menitik beratkan pada keterampilan sosial, seperti interaksi sosial, dan adaptif, ya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, yang menyukai pelajaran bahasa. Dia akan menitik beratkan pada keterampilan bahasa seperti menyusun karya tulis, dialog. Ya. Kemudian baik, ini tulisannya salah biak. Baik IPS, IPA maupun bahasa, itu semua sama-sama membutuhkan keahlian tersendiri dan membutuhkan bakat dan minat serta kecerdasan. Ya, Ibu pernah sampaikan kan tentang kecerdasan linguistik misalnya, kecerdasan dalam berbicara. Ya, kalau orang senang ngomong gitu, senang bicara. Bu. Bagusnya apa tuh? Public speaking. Itu dia ada kecerdasan berlinguistik namanya. Ya, waktu itu Ibu pernah mencontohkan tentang komentator bola kan. Nah, dia punya kecerdasan sendiri itu. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih tinggi itu perguruan tingginya boleh tingkat diploma ataupun sarjana. Nah, diploma itu apa? Tidak S1, D1, D2, D3, pokoknya perguruan tinggi tapi yang 1 tahun, 2 tahun.
Tapi kalau sarjana itu biasanya 4 tahun. Ya. Jadi kalau mau ke SMA arahnya ke sana. Ada rencana untuk kuliah. Ya. Yang keenam, kalau masuk SMA, dia harus menyukai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya pada kehidupan manusia. Juga harus menyukai penelitian atau riset. Sebab nanti kalau kamu kuliah, sebelum lulus kuliah harus melakukan penelitian. Ya. Nah, ini kalau kamu memilih SMA. Nah, ketika kamu memilih SMA, banyak yang harus diperhatikan tips-tipsnya. Nah, ini tentang reputasi sekolah itu, sekolahnya bagus nggak sih, atau terkenalnya buat sekolah tawuran misalnya. Ya, kalau sekolah tawuran jangan deh, ya. Nanti kamu sekolahnya nggak konsentrasi. Agung. Betul. Nanti hari-harinya malah sibuk bikin jadwal. Jadwal apa? Dapat Tawuran. Tuh. Ya Agung Bu kemarin. Jangan Gung, nggak boleh ya Gung ya. Ya Agung enggak kok. Obat. Iya, insya Allah udah tobat lah. SMP itu kan lagi lagi banyak galaunya, lagi labil-labilnya. Ibu harap kalau sudah di SMA, kamu sudah harus fokus belajar. Jangan lagi berpikir tawuran, bolos, ya main-main, serius karena ini untuk masa depan kamu, ya. Nah, jadi harus dilihat tuh reputasi sekolahnya. Kalau terkenalnya tawuran, jangan di situ. Jangan dapat. Kemudian status akreditasinya bagaimana? Nah, dicek. Banyak ya, gampang nyari status akreditasi itu sekarang internet mudah sekali. Fasilitas, di situ ada apa aja. Fasilitas itu ya itu sangat sangat penting untuk mencapai kualitas pembelajaran. Bagaimana kamu bisa sekolah benar kalau misalnya tidak punya laboratorium misalnya sekolahnya, atau perpustakaannya berantakan, mau buku-bukunya nggak lengkap. Nah, ini akan berpengaruh pada kualitas belajar kamu. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya tentang sebuah sekolah. Ya, ini nggak harus kamu yang mencari. Jangan mengandalkan orang lain. Kemudian dengan ada banyak kegiatan eskur misalnya. Nah, ini juga sangat menunjang. Kalau kamu ada kegiatan eskur, Ibu ingatkan, coba aktif di kegiatan eskur karena itu juga akan menambah keterampilan kamu. Lulusan SMA tapi jago basket misalnya. Bisa jadi tanpa harus kuliah, dia udah bisa diterima bekerja di suatu tempat karena keahliannya bermain basket. Jadi pemain basket yang profesional dan sebagainya. Nah, kemudian lihat juga prospek lulusannya. Di situ ada biayanya apa enggak. Kemudian sekolah itu prestasinya apa aja. Nah, juga ini jarak tempuh. Nah, sekolah, Ibu ingin sedikit menyampaikan bahwa PPDB sebentar lagi dari DKI itu sedang masih membuat persiapan, ya, masih membuat persiapan aturan. Tapi salah satu aturannya jarak tempuh atau zonasi itu menjadi salah satu paling menjadi patokan atau menjadi pertimbangan kamu diterima di sebuah sekolah. Nah, itu zonasi. Ya. Oke, kita lanjut sekarang kelompok peminatan. Kelompok peminatan tadi ya di SMA ini ada mata IPA, jurusan IPA itu belajarnya apa? Belajarnya matematika, biologi, fisika, kimia. Ya. Itu yang kamu pelajari. Sementara kalau jurusan IPS atau IIS itu belajarnya sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Yang jurusan IPA tidak belajar sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Sebaliknya, yang jurusan IPS tidak belajar lagi matematika, biologi, fisika, kimia. Ada ya IPS matematikanya, tapi matematika IPS bukan matematika IPA.
Kemudian ilmu bahasa. Nah, jurusan bahasa ini yang dipelajarinya ada tentang sastra Inggris, sastra asing, dan antropologi. Nah, prospek kuliah lanjutannya untuk jurusan IPA, kuliahnya tuh tentang bidang sains, bidang teknik, kesehatan, kedokteran, pertanian, kehutanan, komputer, pendidikan, itu IPS. Ya, jurusan IPA, maaf. Untuk jurusan IPA ini jurusan-jurusan kuliahnya nanti. Begitu juga dengan IPS. Jurusan-jurusan yang bisa kamu masuki adalah ini. Bidang ekonomi, sosial politik, hukum, psikologi, filsafat, pariwisata, seni dan desain, dan pendidikan. Itu IPS. Sementara kalau kamu ngambil jurusan bahasa, itu bisa masuk sastra, seni, sosial politik, hukum, psikologi, filsafat, seni dan desain, dan pendidikan. Nah, ini prospek kuliah kalau kamu masuk SMA. Nah, SMK sudah ada pengelompokannya sejak kamu masuk SMK. Ya, ada kelompok teknologi industri, bisnis manajemen, seni dan kerajinan, kelompok pariwisata, kelompok kesenian, ada kelompok olahraga, kelompok agama, kelompok kesehatan dan obat-obatan atau perawatan gigi, dan kelompok perkapalan atau pelayaran. Kalau kamu ngambil SMK, kamu bisa ambil jurusan atau bidang keahlian ini. Ya, nggak jadi dokter nggak apa-apa, biayanya mungkin besar. Masuklah SMK yang perawatan gigi misalnya, atau kelompok kesehatan farmasi misalnya, seperti itu. Ya, oke, itu gambarannya. Kemudian ini rumpun-rumpunnya. Kalau teknologi industri ada tentang teknik audiovisual, multimedia, grafika, penerbangan. Ini bagian dari SMK. SMK itu sangat banyak ya, banyak sekali. Ya, begitu juga bisnis manajemen. Tidak cuma akuntansi, niaga, administrasi perkantoran, manajemen bisnis. Ada lagi kalau rumpun pariwisata, ya, tentang perhotelan, tata boga, tata busana, kriya logam, kriya kulit. Nah, ini seni, ya, karawitan dan sebagainya. Itu biasanya di daerah juga. Ya. Kemudian kita langsung kepada sosial dan masyarakat. Itu juga ada jurusan SMK-nya tentang pekerja sosial dan teknologi pertanian. Ini saking banyaknya memang tidak semua daerah punya. Ya, masing-masing daerah berbeda-beda. Jadi kamu harus cari. Belum tentu juga ada di Jakarta. Oke, ini Ibu hanya sekilas saja, ini karena terlalu banyak ya. Pokoknya ini ada keahlian-keahlian, 8 bidang keahlian di SMK seperti ini. Nah, keahliannya banyak, jadi kamu harus cari. Ya, teknologi dan rekayasa itu ada teknik bangunan. Teknik bangunan itu ada teknik konstruksi baja, teknik kayu, teknik konstruksi batu beton, teknik gambar bangunan, dan sebagainya. Ya, ini keahlian-keahlian yang ada di SMK. Grafika, tentang persiapan grafika. Kemudian instrumen industri, ada kontrol proses, ada kontrol mekanik, dan banyak lagi. Ini tidak bisa kamu hanya sekedar selewat melihatnya, harus banyak baca, banyak cari. Ya, kalau untuk SMK, ya, termasuk di dalamnya teknologi rekayasa. Ya, jurusan-jurusan itu sangat banyak. Oke, Ibu Kira sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Sudah cukup jelas? Ada, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, Ibu mau coba bertanya dengan bermain kuis. Bisa. Yang di YouTube boleh ikutan juga ya, silakan. Ya, sombong. Ini kuisis ini Ibu kasih hadiah buat yang ranking peringkat. Apakah ini bukan Ibu yang memilih, tapi mesin yang memilih. Siapa yang paling cepat? Ya. Siapa yang paling cepat dan paling banyak betulnya, itu yang menduduki peringkat tertinggi. Ibu coba cek dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan masuk ke kuisis. Kemudian Ada apa? Ngatain orang tua ada apa?
Kenapa? Ya Allah, ini di YouTube loh. Alfadilah. Masih aja. Muhammad Nabi. Tadi baru program PCT. Gung lu berisik Gung. Jangan lupa absen ya. Absen. Ya, Bu. Bu. Di mana, Bu? Absennya di YouTube aja, komen di YouTube. Di Yang sekolah. ikutan Zoom. Yang ikutan Zoom tuh, Bu, absen, Nabi. Bu. Iya, yang ikutan Zoom Ibu kan nggak bisa lihat nih. Oh ya udah ya. Jadi kok kesini ya sebentar ya. Ya, Bu, ya, Bu. Ada keliru. Apa berisik apa? Orang nggak konsen. Amar. Oke, sebentar. Agung berarti ke cewek ih. Bung, jangan tawuran dulu, Bung. Bu, Nabi nanya, Bu. Sama Nah, YouTube Nabi apaan, mau nanya Bu? apa? Nabi Sama katanya mau YouTube nanya, Bu. apaan, Bu? Kenapa, Bik? Nama channel YouTube-nya Radio Disdik, Radio Disdik. Coba Bik, lihat, Bik. YouTube Radio Disdik. Anjay. Kali kuis lo menang, Bik. Anto. Apa masih zaman nggak orang tua? Oke, Ibu stop dulu share. Ibu kirim YouTube-nya, itunya mana nih? Kita masuk ke quizzes, yaitu ya. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan kodenya, silakan masuk quizzes.com. Kemudian masukkan kode game. Kode gamenya adalah 0300461. Join dulu, Bu. Join dulu, Bu. Sabar, Bu. Sabar. Jangan mulai dulu, Bu. Iya, Ulang, Bu. siap. Kalem. Ibu kasih waktu. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Jawab si Agung mulu di mainan, Gung. Mainan lah. Putri Nabila sudah masuk nih. Oke, Renita. Sabar. Bunda Cahya Sabar. Kemilau. Mohon bersabar. Oke, sambil nunggu siapa ada yang mau nyanyi? Agung, enggak. Agung, Agung, nyanyi, Bu. Gung. Nyanyi apaan, Bu? Ya, terserah kamu lah, yang enak. Ya Allah. Apa tuh, Bu? Agung deh, boleh. Agung tuh boleh. Ada apa? Saya nggak berbakat nyanyi, Bu. Oke. Nggak berbakat nyanyi, berbakatnya apa, Gung? Tawuran. Jangan dong, tawuran Apa? mah bukan bakat. Ngerocos Ya mulu. Allah. Tobat. Tobat. Oke, sudah siap belum? Halo, Bu, belum, Bu. Belum masuk. Kenapa belum masuk? Ini kok baru 4 yang masuk. Oh, kelihatan deh. Sabar, Bu. Ada Sinyalnya jelek, Aurelia Bu. dari Ya SMP Allah. 10. Yang dari Aurelia SMP 10. Raffi Ihsan SMP 4794. Farah Aulia Mardia. Dari Jatinegara, Danu Adli. Putri Nabila. Siapa? Indah Kodenya Cahya berapa, Bu? Kemilau. Ayah silahkan. Bu, kodenya berapa, Bu? Kodenya 030 0461. Ayo yang di YouTube, yang menyaksikan di YouTube, Sobat Pintar, silahkan Udah gabung. boleh pencet mulai, Kak, Bu. Ini nanti mulai sama Ibu. Ibu belum pencet mulai. Kita Kodenya tunggu berapa, Bu? dulu ya. Bu, Ini jangan udah mulai dulu, Bu. 14 Jangan orang yang mulai dulu, gabung. Apa Halo, kodenya Bu. berapa? Sudah Itu, Bu, 14 nomor orang, ada, Bu. 15 orang. Ayo Waduh. nanti hadiahnya cuma buat 3 orang nih. Ya. Hadiahnya Bu, pulsa aku saja katanya ya. pengen menang, Bu. Kenapa? Aku pengen menang kaitannya, Bu. Boleh, semua juga mau menang. Tahu Nabi, Ji. Masa main game gak mau menang? Tahu, ih. Harus menang dong. Ya.
Ayo siapa lagi nih? Baru ada Siti, Jaki, Firman, Hanifah. Bu, saya Lu dimasuk Bu, belum, Bu? sabar Bu. Saya udah Ya foto Bu. sabar mulu, kelamaan ya. Tahu, sabar. Kamu ketinggalan. Nah, udah masuk. Ibu hitung Pak, sampai belum dong. 10. Kita hitung sampai 10 ya. Ya, 10 itu, kita Bu. akan mulai. 10, 10, 8, 9, 3, 8, 1, mulai. 7, Agung berisik. 6, 5, 5, enggak ada Agung. 4. Ya, Agung enggak. Agung enggak masuk, Agung enggak cuma diakuin, suaranya Bu. doang, Bu. Agung. Agung enggak diakuin. 3, Astagfirullahaladzim. udah 4 tadi 5. ya? Jadi lupa deh. 4, 3, 2, 3, 2. 1. Kita mulai ya. Oke, kita siap-siap mulai. Ready tuh. Silakan dijawab. 2. Silakan dijawab. Sudah? Ya, Bu. Ya Allah, please aku dong. Ya Allah, Bu. Ayo, siapa? Indah. Indah di atas nih. Siapa yang Mantap. juara? Citi. Ayo. Masih Citi juaranya. Ayo, siapa lagi? Tingkat. Muhammad Firmansyah. Harusnya Ibu nggak sharing ya jawabannya. Lanjut. Firman berada di atas. Sabar. Ayo. Lanjut. Easy guys. Aduh. Putri Nabila. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi. 30 detik lagi. Siap. Sep 20 detik lagi. Lanjut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Oke, Ibu kira selesai.
Dan juaranya adalah Ibu nggak bisa stop Agung. nih. Ibu nggak stop nih. Firman. Juaranya siapa yuk? Firman, Bu. Oke, sudah tahu ya. Udah tahu, Bu. Selamat kepada, sebentar Ibu share dulu nih ininya. Selamat kepada Allahu Akbar, kok susah. Siapa juaranya? Selamat kepada Firman nomor 1, kemudian Putri Nabila dan Saskia. Ya, Agung menang nggak, Bu? Agung nggak menang. Agung kemana nih Agung? Oke, kita sudah dapat juaranya. Selamat kepada yang sudah menang. Nanti Ibu hubungin. Ya, kebetulan ini nomornya sudah kelihatan. Demikian untuk materi hari ini. Ya, Bu. Jadi kira-kira menurut kamu sudah ada gambaran-kah? Melanjutkan kemana? Ada, Bu. Masih bingung? Ada, Bu. Bu, sudah. Sudah, Bu. Lebih jelas? Jelas. Iya. Sudah lebih jelas ya, alhamdulillah. Jadi begitu kamu harus tahu apa yang menjadi tujuan ke depan. Dan mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Amin. Dan jangan lupa, Ibu ingin mengingatkan juga bahwa kamu harus konsultasi juga dengan orang tua ya. Tua. Biar bagaimanapun orang tua perlu diajak bicara. Musyawarah. Iya, musyawarah. Jangan sampai orang tua tidak diajak bicara dan kamu menganggap bisa memilih sendiri. Padahal biar bagaimanapun orang tua harus memberi restu, ya. Jangan Ibu sendiri sudah menyampaikan kepada orang tua kamu ketika pertemuan bahwa biar bagaimanapun anak-anak perlu diberi kepercayaan. Tapi jangan sampai tidak mendapat restu sehingga sekolahnya tidak berhasil. Berhasil. Oke, itu saja dari Ibu. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen, ya, Baik, Bu. absen sebab nanti akan Ibu Absennya di YouTube, Bu. tetap masukkan data dalam Agung kegiatan. yang lawan, Agung. Absennya di YouTube, absennya komen di YouTube. Oke? Begitu saja ya. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan kepada Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi. Baik, terima kasih Bu Eis. Setelah selesai kegiatan pembelajaran pertama, kita telah belajar layanan bimbingan konseling tentang karir untuk teman-teman kelas 9 bersama dengan Ibu Eis Juleha dari SMP Negeri 47 Jakarta. Semoga kalian jadi lebih memahami kemana kalian akan melanjutkan pendidikan, semua sobat pintar. Terima kasih banyak Ibu Eis atas materi pembelajarannya, dan terima kasih untuk semua sobat pintar, sahabat rumah belajar, juga teman-teman kelas 9 dari SMP Negeri 47 Jakarta yang berpartisipasi melalui Zoom. Terus kemudian juga kita setelah ini akan belajar mata pelajaran jenjang ke SD kelas 6 bersama Bapak Muhammad Mahrus dari SDN Petamburan 05 Jakarta. Kita akan kembali lagi. Terima kasih banyak untuk semuanya. Pantengin terus Radio Ristik Jakarta. Sampai jumpa pada mata pelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku tanya ayah, kapan ku sekolah?
Jawabnya tetap di rumah. Aku tanya ibu, kapan ke rumah temanku? Jawabnya tetap di rumah. Ku sedih tak bertemu teman, keluar main di halaman